Jadi karena kita masuk ke acara sidang, ya, ke acara sidang selanjutnya, maka saya pikir kami akan membuka dulu persidangan ini. Tolong panitia, kita mau tanya berapa PAC yang hadir. Ada berapa? 12. 12 PAC. Oke, terima kasih. Karena di PAC di Kota Medan jumlahnya 21, berarti sudah setengah M tambah 1. Maka musyawarah Kota Togartonang Kota Medan adalah quorum. Saya akan coba bacakan surat keputusan Musyawarah Cabang Toga Aritonang Kota Medan nomor 01 Muscap TA /Medan /3 Rumai 2023 tentang pembukaan musyawarah cabang atau Muscap Toga Aritonang Kota Medan tahun 2023. Musyawarah Cabang Toga Aritonang Kota Medan menimbang dengan quorumnya peserta musyawarah cabang Toga Aritonang Kota Medan perlu ditetapkan suatu keputusan pembukaan persidangan musyawarah cabang Toga Aritonang Kota Medan. Mengingat anggaran dasar Toga Aritonang, mengingat nomor 2 pasal 9 anggaran rumah tangga Toga Aritonang memperhatikan kehadiran peserta musyawarah cabang Toga Aritonang Kota Medan tahun 2023. Sambutan Ketua DPD Toga Aritonang Sumatera Utara dalam membuka musyawarah cabang ini memutuskan menetapkan Muscap Toga Aritonang Kota Medan tahun 2003 resmi dibuka. Demikian keputusan ini ditetapkan sebagai awal dimulainya agenda persidangan. Pimpinan ditetapkan di Peguan Markus Medan pada tanggal 22 Maret 2023 waktu pukul 17.00. Pimpinan sidang sementara Musyawarah Cabang Toga Aritonang Kota Medan tahun 2023 dipimpin Dr. Horas Rajabu SPBG sebagai Ketua, Darwin Aritonang Eskom sebagai Sekretaris. Kita masuk ke agenda pleno kedua mengenai jadwal dan tata tertib Musyawarah Cabang Toga Aritonang Kota Medan tahun 2003. Untuk ini kami mintakan kepada peserta dan juga DPD dan undang-undangan naskah yang setelah ada kita pegang. Coba kita lihat dulu, ada nggak koreksinya? Mengenai jadwal, tolong dibuka. Kita sudah sampai ke kata sambu dan pembukaan musyawarah kota. Ke atasnya pendataan tatib, apakah ini oke ya, karena sudah kita lakukan. Baru masuk ke tahap pemilihan dan penataan pimpin sidang dan selanjutnya. Coba dikoreksi, ada nggak usul perubahan-perubahan? Coba bacakan satu-satu. Peserta musyawarah yang kami hormati, sebelum ditetapkan jadwal dan tertib acara musyawarah cabang, di hadapan kita telah ada rancangan jadwal acara, sebagian sudah prememori, sudah dilaksanakan, termasuk ke rancangan tata tertib. Bacakan tata tertib ini dan mohon peserta untuk mencermati tata tertib musyawarah cabang Kota Medan tahun 2023 bab 1 tugas pasal 1 musyawarah cabang Toga Aritonang 2023 merupakan musyawarah cabang pertama Toga Aritonang Kota Medan yang dilaksanakan pada tanggal 22
Maret 2023 bertempat di Yayasan Perguruan Markus bertugas A. Menetapkan jadwal acara dan tertib acara muscap. B. Menilai pertanggungjawaban pengurus DPC Masa Bakti 2009-2023. C. Menetapkan pokok-pokok pikiran atau pokok-pokok program kerja periode 2023-2028. D. Menetapkan status generasi muda Toga Aritona. E. Memilih ketua untuk masa bakti tahun 2023-2028. D. Memilih formatur melengkapi personel DPC Toga Aritona Kota Medan tahun 2023 sampai 2028. Bisa diterima teman-teman peserta semua? Ya, lanjutkan. Bab 2, peserta. Pasal 2, peserta musyawarah cabang terdiri atas A. Badan Pengurus Harian GMTA Kota Medan. B. KSB Ketua Sekretaris Bendahara Pengurus PAC Toga Aritona Kecamatan se-Kota Medan. C. Pengurus DPC Toga Aritona Kota Medan. E. Penasehat DPC Toga Aritona Kota Medan yang terdiri dari Ketua Probor, Ketua Parabona, Ketua Pakurabona Kota Medan. PME BPH DPD Toga Aritona Sumatera Barat. F. Undangan resmi DPC Toga Aritona Kota Medan. Bisa disepakati? Lanjutkan. Setuju. Ya. Lanjutkan. Lanjut. Terusin pimpinan sidang. Oh, terus. Ya, selalu. Boleh ditambahin boru sama bere. Mohon kepada pimpinan sidang, izinkan perkenalkan nama saya Daniel Aritonang. Bab 2 peserta usul dari saya ditambahin boru dan bere agar ini tujuannya kan supaya bahwa bere itu juga bagian dari kita dan juga buruh juga, artinya ya mungkin ada aja aspirasi daripada buruh atau bere tersebut yang bisa menjadi masukan hal yang positif bagi kita. Terima kasih. Sebelum dijawab yang lain, ya, sebelum kita putuskan, pada pembahasan waktu deklarasi penyebutan peparan Toga Aritona bahwa situ sudah termasuk boru dan bere. Itu asal dari sebutan nama ini. Bagaimana pendapat dari yang lain? Setujukah ditambahkan atau itu sudah masuk di dalam peparan Toga Aritona? Masuk. Sudah termasuk di dalam itu bobor di dalam parabona buat simbari bere. Jadi Bobor, Parabona, Paturebona udah dimasuk di situ boru do berena. Sudah masuk di dalam. Putuskan aja ya. Belajar ya. Oke, berarti kita sepakati pasal 2 yang sudah tertera. Selanjutnya tentang hak dan kewajiban peserta, pasal 3. A. Peserta musyawarah cabang memiliki hak bicara. B. Hak suara atau memilih dan dipilih dimiliki oleh 1. KSB Pengurus PAC Kota Medan Toga Aritona Kecamatan se-Kota Medan. Satu PAC memiliki 1 hak suara. 2. Pengurus DPC Toga Aritona Kota Medan 1 suara. Penasehat DPC Toga Aritona Kota Medan, Pobor, Parabona dan Paturebona masing-masing 1 suara. 4. BPH DPD Toga Aritona Sumatera Utara 1 suara. Setuju? Pasal 4. Peserta musyawarah cabang berkewajiban untuk A. Mengikuti agenda musyawarah cabang. B. Aktif memberikan saran konstruktif demi kemajuan Toga Aritona. C.
C. Menjaga kelancaran dan ketertiban musyawarah cabang. E. Tidak melakukan keributan, kericuhan, dan tindak kriminal. Setuju? Bab 3. Kelengkapan musyawarah cabang. Pasal 5. Kelengkapan musyawarah cabang terdiri atas A. Panitia musyawarah cabang yang terdiri atas 1. Panitia pengarah atau steering committee, dan B. OC atau panitia pelaksana. B. Pimpinan sementara musyawarah cabang. D. Pimpinan sidang musyawarah cabang. D. Formatur. Setuju? Pasal 6. Pimpinan sementara musyawarah cabang. A. Pengurus DPC masa bakti tahun 2009 sampai dengan 2023 menjadi pimpinan sidang sementara. B. Pimpinan sementara musyawarah cabang bertugas memimpin 1. Membuka persidangan musyawarah cabang Toga Aritonang Kota Medan. 2. Menetapkan jadwal dan tata tertib musyawarah cabang. 3. Menyelenggarakan pemilihan pimpinan sidang musyawarah cabang yang berjumlah 3 orang yang terdiri atas 1 orang perwakilan dari steering komite, 2 orang perwakilan dari PAC Toga Aritonang Kecamatan. Setuju? Ada pendapat? Silakan. Ya, terima kasih. Mohon izin pimpinan sidang, sebelum sampai kita ke bab di bab 3 tadi, bagian bab 3. Ya, ini ada sedikit koreksi di bab 2, agak mundur. Kebetulan terlambat kami untuk introduksi tadi. Kebetulan ada diskusi, ada saran dari teman saudara kita Redi Raja Group terkait tentang hak dan kewajiban peserta di pasal 3 bagian B. Hak suara, memilih dan dipilih, dimiliki. Hanya 4 poin aja di situ. Nah, maksudnya begini. Usul dari kami, bagaimana hak suara tersebut untuk memilih saja, jangan dipilih. Artinya begini. Bisa saja mungkin dari ada yang tidak masuk di bagian keempat ini, di luar bagian 4 poin yang tadi ini, dia ada yang mungkin dari PAC mengusulkan untuk dipilih, tapi dia di luar pengurus PAC gitu. Mungkin masuk saudara Dedi, mungkin contoh dia ingin mengusulkan diri menjadi sekretaris, sementara dia tidak mengurus PAC gitu, atau dia tidak bagian dari 4, tapi ada PAC yang mengusulkan beliau gitu. Itu maksudnya. Jadi jangan ada kata dipilih. Kalau boleh saran dari kami dihapus. Jadi terbuka peluang kepada siapa saja untuk duduk menjadi kepengurusan. Itu usul dari kami. Terima kasih. Saudara. Bisa. Terima kasih. Coba bagaimana pendapat yang lain. Jadi maksudnya di sini memang hak suara diuraikan seperti di bawah 1, 2, 3, 4 itu bobot suara untuk memilih. Ya. Kalau hak dipilih, maksudnya hak dipilihnya dihapus. Karena gini, kita kan tidak tahu, mungkin saja ada mungkin usul dari PAC yang mengusulkan, kami mengusulkan si adonan, sementara si adonan itu tidak bagian dari 4 ini. Ya. Jadi Kami hak sudah dipilih itu, menangkap. jadi Ya. hak dipilih itu kalau boleh dihapus. Kami sudah Tapi yang menangkap. memiliki suara untuk memilih, kapan itu boleh. Terima kasih, itu usul dari kami. Ya, kami sudah menangkap. Seharusnya memang poin B itu adalah hak suara untuk memilih. Kalau dipilih itu semua Bupati Aritonang berhak untuk dipilih. Saya kira setuju ya. Ini hak untuk memilih. Hak memilih itu berarti kan peserta musyawarah yang hadir di sini. Sudah. Jadi coba dibacalah, jangan sampai terlewatkan. Diangkat palu ini payah lagi.
Kopi. Pasal 7, pimpinan sidang musyawarah cabang. A. Pimpinan sidang muscat ditetapkan pada sidang ketiga yang dipimpin oleh pimpinan sementara. B. Pimpinan sidang musyawarah cabang terdiri atas satu ketua, 2 satu orang sekretaris, 3 satu orang anggota pimpinan. Pimpinan musyawarah bersifat kolektif dengan tugas memimpin rapat pleno. Pembagian tugas pimpinan sidang pleno diatur oleh ketua. Pimpinan sidang muscat bertanggung jawab atas ketertiban, kelancaran, dan kesuksesan muscat. Pimpinan sidang muscat bertanggung jawab atas laporan keputusan persidangan pleno untuk diserahkan ke DPD Toga Aritonan dibantu oleh panitia pelaksana. Setuju? Nggak ada yang tangan. Silakan, Mike. Ini memang harus banyak dikoreksi. Jam 1 pagi saya ketik sampai selesai ini kan. Jadi bersilapan, muscap, silakan. Terima kasih kepada DPC. Saran saya di pasal 7B, 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang anggota pimpinan. Tadi kita sudah pertanyaan pertama tadi ikut borobere, kan gitu ya. Jadi tetapkan saja ketua itu borobere atau autonangnya, sekretaris juga autonangnya atau boroberenya, sekretaris juga begitu, tetapkan langsung autonang boroberenya. Hanya tambahan saja supaya jelas. Baik, terima kasih. Poin B itu untuk pimpinan sidang muscat itu sama, Bang. Mau perasaan laki-laki atau perempuan sama. Artinya kan terdiri. Nanti pimpinan sidang yang akan memimpin muscat ke depan ini adalah 1 orang dari ketua, 1 orang sekretaris, dan 1 orang anggota. Ya, silakan. Poin D, pasal 7, pimpinan muscat bertanggung jawab atas laporan keputusan persidangan pleno untuk diserahkan ke DPD Toga Aritonan dibantu panitia pelaksana. Tolong dulu jelaskan. Maksudnya ini begini, sering di suatu musyawarah begitu selesai, ya pimpinan sidang itu menelantarkan begitu aja surat-surat keputusan, sehingga begitu yang terpilih dan panitia mau resumenya, mau menyerahkan ke DPD yang di atasnya, udah susah mencari SK-SK-nya. Jadi maksudnya nanti supaya pimpinan sidang, ketua, sekretaris, dan anggota ya bekerja sama, begitu diketuk ditulis, gitu ketuk tulis. Jangan sampai terjadi nanti nama-nama itu berlupaan. Itunya maksudnya, tanggung jawabnya. Sebenarnya kewenangan di bawah Matur. Yang di dalam ketentuan memang tetap DPD menjadi mengambil satu jalan keluar apabila ketua ditingkat muscat. Tapi walaupun demikian, kalau itu dia tujuan daripada muscat ini, tidak harus pun ditulis demikian. Ini sudah terlaksana. Jadi alangkah baiknya tahu satu tersebut di sini DPD. Kepada Pak Matur dan DPC, kalian kan masih penanggung jawab, Nah, di dalam ADART-nya penanggung jawab kalian, tetapi apabila terjadi deadlock, tanggung jawab DPD. Itu sudah secara aksioma diatur di ADART. Udah termasuk itu tanggung jawab DPD.
Dan kalau ada masalah di DPD, tanggung jawab itu. Kalau tidak dirasa. Demikian. Baik, terima kasih. Berarti redaksi dari poin D adalah pimpinan sidang musab bertanggung jawab atas laporan keputusan persidangan pleno untuk diserahkan kepada tim formatur terpilih. Sah? Setuju? Oh, iya, Pak. Silakan. 2 menit. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya RMT Aritonang Raja Bubuk. Jadi ada di pasal 7 poin B, pimpinan sidang muscap terdiri atas 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang anggota pimpinan. Jadi ada usul, ada baiknya kalau kita tambahkanlah 1 dari Pobor, 1 dari Parabona, 1 dari Patu Rebona, dan kalau bisa biar dia ganjil dimasukkanlah 1 orang DPD. Karena kan hasil sidang pleno itu diketahui oleh pengumuman kita yang ada. Jadi mereka nanti kan menandatangani hasil pleno itu. Jadi memang jelas dia kolektifnya bahwasanya di dalam sidang pleno itu diketahui oleh para pengumuman Pobor, Parabona, dan Patu Rebona. Demikian, itu sekedar saran. Terima kasih. Ada tanggapan yang lain tentang usulan ini? Silakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Nama saya juga yang tadi juga Mas Kristina Aritonang Sarjana Hukum. Dalam pasal 7 ini, karena ini masih draft yang artinya rancangan, berarti ada masukan, bisa dimasukkan, ada dikurangi, ada ditambahi. Pada pasal 7, pada butir D, pimpinan sidang muscap bertanggung jawab atas laporan keputusan persidangan pleno untuk diserahkan ke DPD Toga Aritonang dibantu panitia pelaksana. Kami pikir jangan banjir kata-kata atau berlebihan. Laporan keputusan persidangan. Barangkali keputusan itu dihapus saja 1, Pak. 1 aja keputusan. Atas laporan keputusan persidangan pleno. Terima kasih. Poin D ya. Ya, sudah dicoret di sini, Bang. Kenapa di layar ya? Mana peraturan ini? Poin D, redaksi aja kita koreksi. Pimpinan sidang musyawarah cabang bertanggung jawab atas laporan keputusan persidangan pleno untuk diserahkan kepada tim formatur terpilih. Itu masalah redaksi. Itu masalah redaksi. Ya maaf, jam 3 pagi dulu diketik. Ini mengenai penambahan tadi. Oh, Ini penambahan itu jadi maka nggak saya ketuk. Ini maaf ya, karena saya yang merancangnya, ya ditanyakan keputusan ya semua. Ya ini hanya rancangan, maka disebut rancangan. Bisa dirubah, bisa ditambah, bisa di stop. Karena kedaulatan tadi sekarang di peserta musyawarah. Jadi karena hanya 2 pokok program yang dibahas, yaitu struktur dan pemilihan, 1 lagi program kerja, maka pimpinan sidang saya pikir cukuplah 3. Nah, memang kemarin ada pertimbangan itu sehingga 7. Terpikir saya meja berarti tambahlah 1 lagi, sedangkan yang dibahas hanya 2 agenda pokok. Maka kadang nanti siapa yang nganggur dengar-dengar aja di depan. Itunya pertimbangannya. Tapi dengan hadir di sini, punya hak bicara, punya hak mengkritis, saya pikir mempersingkat kesibukan di depannya. Itunya masuk kami, Pak Redi. Gimana? Apakah perlu kita tambah yang disebutkan aparat kita ini 3 orang masing-masing dari penasehat, yaitu Ketua Pobor, Parabona, Paturbena, ditambah lagi 1 lagi sehingga jadi 7. Bagaimana pendapat? saya kira
Tidak perlu, karena ini kan musyawarah cabang. Musyawarah cabang itu artinya floor itu menjadi peserta. Jadi kalaupun kita tambah personelnya dari 3 menjadi 5, ini usulan saya, pimpinan sidang musyawarah cabang terdiri atas 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, 3 orang anggota. 3 orang anggota itu nanti dari floor akan memberikan masukan. Apakah 3 ini, 1 dari DPD, 1 dari Parabona, 1 dari Pobon, silakan. Tapi di tatip tidak perlu dicantumkan ini dari ini, tapi 3 dari seluruh anggota yang hadir ini. Jadi nanti pada saat kita pemilihan pimpinan sidang, usulkanlah yang 3 anggota ini. Itu saran saya. Oh, berarti teknisnya seperti itulah ya Bang ya. Iya. Nah, baru satu lagi, kalau memang yang salah atau bagaimana, di sini kan ditulis musyawarah cabang. Ya. Tapi di spanduk saya lihat musyawarah kota. Sudah dikoreksi tadi, Bang. Iya. Ada tadi apa? Running text, jalan-jalan tadi. Berarti yang kota itu yang enggak ini. Saya coba jawab. Memang setelah selesai tadi diketik dengan muskot, baru dapatlah saya cari-cari anggaran dasar yang menurut ketua DPD, entah tahu entah di mana-mana anggaran dasar itu akhirnya dapat, ya. Yang kita juga belum merancangnya dulu, di situ sebut musyawarah cabang. Karena nanti jadi 2 sebutan. Kalau kota muskot, kalau kabupaten muskap, apalagi itu kata orang kan. Bagus muscap, musyawarah cabang. Ini yang sempat dirubah, ini nggak bisa lagi dirubah. Mohon dimaklumi. Apalah arti sebuah keputusan? Yang penting buat keputusan. Ya silakan itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Teti Aritonang Simare-Mare. Saya mendengar-dengar dari tadi, jadi mohon maaf kalau sedikit kembali ke belakang tentang posisi Borubere di dalam tatip ini. Memang tadi kan ada dikatakan bahwa itu sudah termasuk di dalam Pobor, Parabona, Paturebona. Tapi kalau boleh, saya pikir lebih bagus kita menghindari interpretasi karena ini bisa menjadi nanti ke depannya kalau tidak jelas dia di situ. Kalau boleh saran saya mungkin di dalam tatip ini dijelaskan dulu siapa yang termasuk di dalam toga Aritonang itu. Jadi sudah dikunci dia di awal, misalnya sebelum musyawarah ini mungkin ada satu kalimat yang dimaksud dengan toga Aritonang itu siapa saja. Jadi sudah artinya di dalam bab-bab keseluruhannya nanti ketika misalnya di dalam peserta dia juga sudah termasuk, baik juga mungkin di dalam pemilihan pimpinan muscap sudah termasuk di situ gitu. Karena kalau boleh kan kita memilih figur gitu ya. Jadi tak terlepas apakah hula-hula, boru, bere, tetapi kita lebih fokus kepada orang yang mungkin mempunyai kapasitas. Demikian saran saya. Terima kasih. Penyebutan toga itu yang di anggaran dasar itu saya kira mencakup bukan bere ya ketua. Iya. Jadi di situ itu di anggaran dasar toga Aritonang itu sudah termasuk boru dan bere. Oke, jadi tidak perlu. Ya, kecuali seperti di Bogor, bere nggak ikut. Berarti tidak perlu dicantumkan di sini. Ya. Oke. Jadi sepakat ini pasal 7 tentang pimpinan sidang. Tunjuk jempol, Pak. Ya. Salam kenal, nama saya Pangehutan Aritonang. Kembali ke pasal 7, saya lebih menyetujui dan mendukung tadi ada yang paling B, ada penambahan dari perwakilan DPH Pobor dan Paturagera dan satu lagi Parabona ya. Kenapa? Kalau kebetulan kan tiga-tiganya ada di sini, ini akan menjadi sebuah beban moral juga bagi mereka jika duduk di situ untuk mensosialisasikan toga Aritonang ini, karena akan ada anggota
dari masing-masing itu yang merasa Toga Aritona nggak perlu, cukuplah di organisasi yang sudah sebelumnya kayak di Bogor atau enggak yang sebelumnya. Nah, dengan hadirnya mereka duduk di situ, itu menjadi perwakilan beban moral buat bukan buat kumpulan ini. Jadi kalau saya merasa untuk pimpinan sidang ditambah karena kebetulan ada perwakilan ketiganya, itu buat menjadi tanggung jawab moral ke depannya. Tadi sampai dari Petia bilang seperti dicuekin, nggak direspon. Tapi kalau ada duduk di situ, saya rasa suara kita akan lebih kuat lagi. Terima kasih. Baiklah, saya coba jawab. Penasehat Bobor, Parabola dan juga Pak Tribuna itu sangat berperan nanti di informator. Itu nggak ada pemilihan otomatis. Ini hanya mimpin sidang. Persoalannya begini, kalau di depan sama seperti saya mimpin, saya nanti nggak bisa mengkoreksi, nggak bisa menginterupsi. Padahal sangat diharapkan dari Bobor, Parabola, Pak Tribuna dalam perjalanan persidangan nanti mereka mengkoreksi. Kalau di depan nanti akhirnya diam aja. Itu maka saya pikirkan nggak saya letakkan di situ supaya lebih berperan. Kan, dan seperti saya katakan tadi, rancangan yang dibahas hanya dua, rancangan tatip, program kerja dan struktur. Siapalah nanti di depan yang berbagi-bagi mimpin sidangnya, kan? 7 di depan, 3 yang dibahas. Nah, sehingga 4 tak bisa bicara. Nah, tapi kalau di floor, ini banyak masukan bisa dikasih, ya, itunya tujuannya. Tapi terserah kita. Tapi itu esensinya lah. Silakan. Yang mana? Tuntutan dulu kenapa? Ini suara ada, orangnya nampak. Jelas, perkenalkan namanya. Perkenalkan nama dan nomor anggota. Terima kasih. Mana dia, Bang? Baik, terima kasih Presiden. Nomor anggota dan dapil dari mana? Bukan membatasi saran dari pimpinan sidang, tetapi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Opung sana tadi, bahwa kebetulan kehadiran pengurus atau perwakilan Bogor, Pak Begona dan Parabona di sini menjadi suatu hal yang kolektif. Oke lah, ini bukan karena mereka siapa yang akan memimpin di depan, bukan ke situ larinya. Tetapi ada yang kita bisa ambil ukurnya ke depannya, yaitu tanda tangan dari perwakilan pengurus Bogor, Raja Buku, Simare-Mare. Hasilnya itu, artinya hasil itu memang diketahui oleh para pengurus-pengurus dari Bogor, Raja Buku, Simare-Mare. Itu yang mau kita bahas. Ada tanda tangan mereka, sehingga legitimasinya akan menjadi kuat ke depannya. Siap. Ya, terima kasih. Jadi redaksionalnya dari poin B ini usulan terakhir dari pimpinan sidang. Pimpinan sidang Ustaz terdiri atas 1 orang ketua, 4 orang anggota. 4 orang anggota ini 1 dari unsur dari DPD dan 3 dari Porku. Setuju? Pasal 8 Perwakilan berjumlah berjumlah 8 orang yang terdiri dari 3 orang dipilih dari PAC yang hadir di tempat ini, 2 ketua terpilih, 3 orang mewakili penasehat dari Bogor, Parabona dan Paturebona, 4 1 orang dari BPH, DPC Toga Aritona Kota Medan Divisional, 5 1 orang mewakili DPD Toga Aritona Sumur. Poin B, ketua terpilih menjadi ketua permatur. C, permatur bertugas membantu ketua terpilih untuk menyusun kepengurusan DPC Toga Aritona Kota Medan periode 2023-2028. Sah? Setuju? Paragraf 9. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara permatur dengan ketua terpilih, maka pendapat ketua ditetapkan sebagai keputusan. Nah, ini agak rancu ini. Agak rame nih. Ada masukan?
Apabila terjadi perbedaan pendapat antara formateur dengan ketua terpilih ketua, maka pendapat ketua ditetapkan sebagai keputusan. Dalam persidangan itu mungkin mereka dalam menyamakan persidangan. Mungkin Ada dua. Ada dua yang bisa terjadi di rapat formatur. Memang jumlahnya dibuat ganjil. Apakah itu kalau sudah tidak tercapai kata mufakat, apakah itu voting? Apakah di sini keputusan daripada ketua formatur atau terpilih? Tinggal antara dua ini. Yang tertulis ini adalah ketua terpilih. Ada pertimbangan lain penyelesaiannya dengan voting? Terima kasih. Bagaimana? Praktikal kon, coba ada yang di belakang. Pasal 9. Kalau boleh usul dari kami voting dibuat. Tetapi ini kebetulan karena dia bentuknya genap, jadi dia harus ganti. Itu kan 9 orang. 9 ya, berarti diperbaiki lah. Dibikin formatur berjumlah 8 orang. Enggak usah apanya? Iya. Saya 9 ya. Iya, sah 9-nya. Oke, baik. Oke. Dibuat secara Udah diketok. Dan 4, persidangan musyawarah cabang. Pasal 10, persidangan muscap terdiri atas A. Sidang pleno, B. Sidang formatur. Sah. Pasal 11, sidang pleno. Sidang pleno dipimpin oleh pimpinan sidang pleno dan dihadiri oleh seluruh peserta muscap untuk menetapkan keputusan muscap secara kolektif dan komprehensif. Pasal 12, rapat formateur. Rapat formateur dipimpin oleh ketua terpilih dan dihadiri oleh seluruh anggota formateur untuk menyusun kepengurusan DPC Toga Aritona periode 2023-2028 dalam kurun waktu 2 minggu. B. Hasil rapat formateur bersifat final untuk diterbitkan surat keputusan oleh DPD Toga Aritona Sumur. Setuju? Enggak ada jempol yang naik. Saya kira begini, supaya menghemat waktu, kalau di hadapan kita memegang lembar tatib, saya bacakan intinya aja. Tidak perlu karena ternyata ada apa juga lumayan bacanya. Karena masih ada 3 lembar lagi. Seperti ini, pasal bab 5, tata tertib persidangan pasal 13. Masing-masing peserta bisa mencermati. Ada 3 poin. Bukan, pasal 13 dan 4 poin dan 3 poin. Pas. Pasal 14. Ketentuan mengenai waktu dan lamanya. Ini cuma dicabut ya, udah diketok. Oh, Pasal 12. sebentar dari bawah. Oh, udah. Ada itu ditulis formatur. Ada di bawahnya itu bagian B formateur. Itu kita satukan aja persepsi Redaksional. kita formateur barangkali. Tertulis formatur, ini lidahku yang ngomong formatur, biasa ngomong formatur. Redaksional. Pasal 14 ada 3 poin. Silakan dilirik pasal 14-nya. Ya. Lanjut. Pas. Lama kali cari. Nomor begini, nomor. Pasal 15 ada 4 poin. Peserta muscap dapat menyampaikan instruksi untuk muscap. Otomatis lah ya kalau muscap itu ya. Setuju? Pasal 16 ada 3 poin. Nah ini saya baca deh karena ini nanti takut ada